Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasul mustafa amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Pusat yang dirahmati Allah. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ada 3 sebab pangkal daripada kemaksiatan. Judul kita adalah 3 pangkal kemaksiatan. Ada 3 pangkal kemaksiatan, kata Imam Ibnul Qayyim, baik kemaksiatan yang kecil ataupun besar. Semua kemaksiatan berpangkal kepada 3 perkara ini. Yang pertama, kata beliau, adalah ketergantungan hati kepada selain Allah. Memiliki yang disembah selain daripada Allah. Menggantungkan diri selain daripada Allah. Yang kedua, mengikuti, menuruti amarah, emosi. Dan yang ketiga, mengikuti dorongan syahwat hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ketiga hal tersebut secara berurutan maka akan mengarahkan seorang manusia pertama kepada kemusyrikan. Ketika bergantung selain daripada Allah, maka dia telah menyekutukan Allah, yang disebut dengan musyrik. Ketika dia mengikuti amarahnya, maka niscaya dia akan melakukan kezaliman. Orang yang marah, orang yang mudah terpedaya dengan amarahnya, dengan keegoannya, maka dia cenderung akan melakukan kezaliman. Sedangkan orang yang senantiasa mengikuti dorongan syahwat hawa nafsunya, maka dia akan melakukan kekejian. Ini sesuai dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallah illa bil haqq. Dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, dan mereka itu tidak berzina. Maka ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah, 3 perkara tadi. Yang pertama adalah menggantungkan hati kepada selain Allah. Menggantungkan dirinya kepada selain Allah, maka sesungguhnya dia akan membawa seseorang itu kepada kemusyrikan. Sebagai contoh umpamanya, ketika kita sedang masalah, problematika kita sungguh luar biasa, kita berharap kepada orang lain ingin membantu kita. Contoh umpamanya, kita telah membantu si anu tersebut. Ketika dia sedang susah, kita bantu dia. Ketika dia sedang payah, kita berikan pertolongan kepadanya. Maka kita sedang susah pun kita berharap bantuannya dan kita bergantung kepadanya. Maka kebergantungan seperti itu niscaya akan membawa seseorang kepada kemaksiatan. Dulu waktu awak sedang susah, awak bantunya. Kini awak yang susah, dulu awak yang sedang susah, awak bantu.
Kini awak yang sedang susah, indah amuah dibantu. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, karena efek daripada kebergantungan kita kepada selain Allah, akhirnya membuat masalah di dalam hati kita, membuat masalah di dalam jiwa kita. Akhirnya kita emosi, kita tidak lagi stabil di dalam hidup kita. Jadi pertama tentunya kebergantungan hati ini hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan yang lainnya. Ketika kita punya anak umpamanya, janganlah sesekali pun kita menggantungkan hati kita dengan anak 100%. Kata orang tua tu dulu, pacayo ke anak butuh mato sebelah, pacayo ke orang lain butuh mato dua belah. Percaya dengan anak, maka mata kita akan buta sebelah. Kenapa? Belum tentu dia akan amanah. Percaya dengan orang lain, semuanya habis. Maka ketergantungan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah konsep kata Imam Ibnul Qayyim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Hanya Engkaulah ya Allah yang akan menyelesaikan semua masalah. Hanya Engkaulah ya Allah akan meringankan semua penderitaan kami. Hanya Engkaulah ya Allah yang akan menyelesaikan semua urusan kami, hutang piutang kami, masalah-masalah kami, kerugian kami, problematika kami. Hanya Engkaulah ya Allah. Maka ketika kita sudah bergantung diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini akan membawa efek yang luar biasa kepada diri kita. Ketika kita hanya menggantungkan diri kepada Allah, maka kita hanya berharap kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Ketika kita hanya menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita anggap semua manusia ini kecil, yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, Allah yang memiliki segala kekuasaan. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, artinya yang pertama kita sebutkan, apabila seseorang itu hatinya bergantung kepada selain Allah, maka niscaya itulah awal puncak daripada semua kemaksiatan yang akan terjadi. Yang kedua adalah mengikuti amarah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh manusia kecuali, dan tidak melakukan pembunuhan kepada manusia kecuali, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali atas alasan yang benar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, puncak daripada seorang yang mengikuti amarah adalah membunuh. Maka semalam saya lihat di sosial media, di televisi, ada seorang suami yang tega membunuh istrinya. Istrinya sedang duduk, istrinya sedang santai di ruang tengah, tiba-tiba pakai barbel, dia pukul istrinya 5 kali sampai mati. Auzubillah. Orang yang sudah tidak lagi memiliki yang memperturutkan hawa nafsunya, wallahu alam, kita tak tahu apa sebabnya. Bisa jadi karena kalah judi online, bisa jadi karena ada hutang piutang, bisa jadi
dorongan segala macam kebutuhan yang luar biasa, yang akhirnya dia rela dan tega membunuh istrinya sendiri. Dia tak pikirkan anak-anaknya nanti seperti apa dan lain sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, puncak daripada amarah adalah orang yang rela dan tega membunuh. Seakan-akan nyawa orang itu tidak lagi berharga. Padahal Allah sebutkan di dalam Al-Quran, orang yang membunuh seseorang itu maka sama saja dia membunuh semua manusia. Orang yang membunuh satu orang dengan jalan batil, orang yang membunuh satu orang itu faka'annama yaqtulun nasa jami'a, kata Allah. Orang yang membunuh satu orang maka sama dia membunuh jutaan manusia. Semua orang dia bunuh. Artinya dosa membunuh ini adalah dosa yang sangat besar sekali. Dan seseorang yang apabila dia menuruti amarah, yang menuruti keinginannya, yang menuruti egonya dan lain sebagainya, maka dia akan mudah melakukan segala macam bentuk keburukan. Maka inilah puncak sebab daripada segala macam bentuk kemaksiatan, pangkal dari kemaksiatan. Apa sebab? Dia senantiasa mengikuti amarah, akan senantiasa, kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan nafsu manusia itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama itu adalah an-nafs la'ammaratun bisu. Nafsu manusia itu yang pertama itu jenisnya adalah nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. An-nafs la'ammaratun bisu. Nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Sesungguhnya nafsu manusia ini pada hakikatnya dia senantiasa ingin melakukan keburukan, kemaksiatan. Sebagai contoh umpamanya datang azan, kita kadang masih berleha-leha. Itu nafs kita. Ketika ada umpamanya saja, ada timbangan ya. Ketika menimbang tiba-tiba dikurangi sedikit timbangannya, itu hakikat nafs manusia. Tetapi bagi manusia yang memiliki keyakinan dan keimanan, maka dia akan menahan nafsu. Maka naiklah dia nanti, orang yang punya keimanan itu, kepada nafsu yang kedua tingkatannya, yang disebut dengan nafsul lawamah. Apa itu nafsul lawamah? Nafsul lawamah adalah orang yang setiap kali mengerjakan kemaksiatan dia menyesali dirinya. Ini disebut dengan nafsul lawamah. Umpama saja ketika ia melakukan kecurangan umpamanya, ya astagfirullah, kenapa saya berlaku curang ya, kenapa saya kurangi timbangan umpamanya saja. Atau umpamanya ketika dia berbohong umpamanya, maka ada penyesalan dalam dirinya. Setiap kali dia melakukan kemaksiatan, dia menyesali dirinya. Kenapa dia melakukan segala macam kemaksiatan? Itu disebut dengan nafsul lawamah. Orang yang senantiasa menyesali setiap perbuatan buruk yang dia lakukan, itu disebut dengan nafsul lawamah. Orang yang senantiasa melihat bahwa ketika dia melakukan perbuatan buruk, maka perbuatan buruk ini akan berefek kepada dirinya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Nabi Allah Adam alaihissalam ketika dia melakukan dosa dengan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan mendekati pohon dan memakan buah khuldi, apa katanya? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami ya Allah. Karena apa? Karena mengikuti amarah, mengikuti hawa nafsu keinginan, sehingga Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni ya Allah dan memberikan rahmat kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi.
ada penyesalan dalam dirinya. Ini disebut dengan nafsul lawamah. Dan yang ketiga, seorang yang punya sifat amarah, orang yang memiliki sifat amarah dalam dirinya, tapi semua amarahnya ini terkontrol. Inilah yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah orang yang senantiasa bisa mengendalikan dirinya dalam keadaan apapun. Seberat apapun masalah, dia masih tersenyum. Seberat apapun hutang piutang, dia masih bisa tersenyum. Seberat apapun problematika, dia masih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mau meninggalkan Allah dalam keadaan apapun. Nah, ini disebut dengan amarah. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, adalah mengikuti dorongan syahwat hawa nafsu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wala yazmun. Puncak daripada mengikuti syahwat adalah berzina. Maka hari-hari ini kita mendengar, ya kan, salah seorang public figure, mantan gubernur, tersangka isu perselingkuhan. Ya. Wallahu alam, benarkah atau tidakkah, kita tak kisah. Tetapi ini sudah menjadi isu yang sangat heboh sekali di mana-mana. Perselingkuhan, wallahu alam. Kita lihat di zaman sekarang ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, isu perselingkuhan ini luar biasa. Orang dengan mudahnya berzina, suami mudah menzinai istri orang, istri demikian juga mudah menjual dirinya kepada suami orang, sehingga na'udzubillah kehidupan ini sungguh buruk luar biasa. Dan inilah puncak daripada segala kemaksiatan. Maka ketika kita lihat ada di antara orang-orang yang sudah melakukan zina, zina yang berat itu apabila dia sudah bersuami atau beristri kemudian dia berzina, maka dosanya sungguh luar biasa dan mestinya dirajam. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa bisa terjaga dari segala macam bentuk kemaksiatan ini, dan Allah senantiasa menjaga kita menjadi orang-orang yang mulia. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.